Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan yang ke-29, dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk kelas bahasa Inggris session pertama. Nah, masih pada pertemuan ini, kita akan membahas lanjutan materi kita yang kemarin, yakni pengandaian atau kondisional. Nah, kemarin kita telah membahas pengandaian yang tidak nyata di mana menggunakan kalimat past dan past future yang terbagi untuk waktu sekarang dan nanti dan waktu lalu. Sekarang kita coba latihan, namun sebelumnya saya ingin kita review singkat dulu. Ya, ini adalah contoh kalimat pengandaian. Kita coba terjemahkan. Ya, kalau Anda tidak sibuk, ya saya akan ajak dia ke bioskop. So, ini situasinya adalah Andi sekarang sibuk sehingga saya tidak bisa mengajaknya ke bioskop. Nah, untuk situasi ini, kita pun dapat mengatakan kalau Andi tidak sibuk, saya mau ajak dia ke bioskop. Nah, di sini saya ingin sampaikan, untuk terjemahan, Anda bebas menggunakan bahasa apa saja untuk menggambarkan situasinya. Kita lihat contoh yang lain. Ya, if I were not sick, kalau saya tidak sakit, I would be camping with them now. Saya akan sedang camping. Ya, so ini situasinya. Ya, sekarang teman-teman saya sedang camping, saya tidak ikut karena saya sakit. Nah, adapun alternatif, saya bisa mengatakan kalau saya tidak sakit, saya sedang camping dengan mereka sekarang. Kita pun sering mengabaikan kata akan. Sekali lagi, bebas, asalkan menggambarkan situasi yang sama. Kita lihat contoh yang terakhir. If I had met him last night, kalau saya ketemu dia semalam, ya saya bakal beritahu dia semuanya. So, ini situasinya adalah semalam saya tidak ketemu dia, sehingga saya belum beritahu dia. Nah, untuk kondisi seperti ini, adapun bahasa yang sering kita gunakan adalah selain saya ketemu dia semalam, kita pun sering mengatakan kalau saya sudah ketemu dia semalam, saya sudah beritahu dia semuanya. Ya, sekali lagi untuk terjemahan, bebas untuk menyampaikan maksud yang sama. Oke, sekarang kita coba latihan. Kosakatanya, ya tugas Anda sekarang, klik pause dan kerjakan latihannya. Kita coba lihat terjemahannya. Yang pertama, andai kamu di rumah, saya akan mampir. Ya, ini waktu sekarang yang kita gunakan dua kalimat yang pertama. Ya, kita pakai word dulu karena at home bukan kata kerja. Kita gunakan ya pola yang ini. Saya akan mampir. Ya, kita langsung kata kerja karena mampir atau stop by kata kerja. Kita gunakan pola yang ini. Kita lihat kalimat yang kedua. Andai kamu di rumah, ini waktu lalu semalam. Ya, kita gunakan dua pola kalimat berikutnya, yakni bentuk lalu. Nah, cirinya untuk waktu lalu selain subjek, selalu diikuti dengan ya had. Namun di sini kita pakai been lagi karena at home-nya bukan kata kerja. Saya bakal mampir, ya ini bentuk lalu. Untuk bakal atau akannya, ya cirinya selalu diikuti dengan have, so I would have. Namun di sini kita tidak pakai kata kerja bentuk pertama, tapi ya kata kerja bentuk ketiga. Kita gunakan pola yang ini. Untuk kalimat yang ketiga, andai saya tahu bahasa Inggris, ya ini waktu sekarang. Ya kita pakai untuk tahunya kata kerja bentuk kedua. Saya akan, ya kita pakai be terlebih dahulu karena able to bukan kata kerja. Ya, kita gunakan pola yang ini dan pola yang ini. Kita lihat lagi latihan berikut. Kosakatanya, tugas Anda sama, klik pause dan kerjakan latihannya. Kita lihat jawabannya. Ya, if, ini untuk waktu sekarang, sama kita pakai word karena here bukan kata kerja. Pola yang ini yang digunakan. Kita akan nyanyi duet. Nyanyi di sini adalah sedang bernyanyi,
karena situasinya sedang berlangsung, so kita gunakan pola yang sedang. So kita pakai kata bantu be terlebih dahulu dan diikuti kata kerja ing. Berikutnya, jika saya jadi Andi, ini untuk waktu sekarang juga, so untuk kata jadi kita bisa gunakan were sama. Saya akan telepon Ria sekarang. Kita pakai would, langsung kata kerja untuk pertama. Kita gunakan pola yang ini dan pola yang ini. Berikutnya yang keenam, jika orang tua saya tidak larang saya, ini untuk waktu lalu kemarin. So, selain my parents, subjek selalu diikuti dengan had. Karena ini negatif, kita tambahkan not. Larang, apakah kata kerja? Sehingga setelah had, harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kita gunakan pola yang ini. Saya bakal sedang berenang. Ini lampau juga, so cirinya subjek. Untuk bakalnya atau akannya, selalu diikuti dengan have, menjadi would have. Sedang berenang, untuk sedang, rumusnya selalu kata bantu diikuti dengan kata kerja ing. Nah, sekarang kata bantu yang kita gunakan adalah, kita gunakan been karena setelah have. Diikuti kata kerja ing, swimming. Ini keterangannya. Kita pakai bentuk kedua, hit, karena kemarin. Oke, kita lihat latihan berikut. Kosakatanya, sama, klik pause dan kerjakan latihannya. Kita lihat sekarang, kalau kamu dengar saya, ini peristiwanya kemarin, so kita pakai bentuk lalu, cirinya setelah subjek you selalu diikuti dengan had. Untuk dengar, ini adalah kata kerja, so langsung kita pakai kata kerja bentuk ketiga, listened, to me, kamu tidak bakal telat, ini lampau, so untuk would-nya, kita pakai not dulu karena negatif, namun selalu untuk lampau, cirinya setelah would, pasti ada have, namun di sini kita pakai been lagi karena, telat atau late, bukan kata kerja. Kita gunakan pola yang ini. Kalimat berikutnya, kalau saya tidak sakit, saya bakal pergi ke sekolah. Ini kemarin. So, kita gunakan bentuk lalu. Cirinya selain subjek selalu diikuti dengan had. Negatif, kita tambahkan not. Sakit bukan kata kerja, so kita pakai been terlebih dahulu, baru sick. Ini lampau juga, so pasti would have. Pergi kata kerja, so langsung kita gunakan kata kerja bentuk ketiga, yakni gone. Berikutnya yang ke-9, jika Ria tidak tidur, saya akan ajak dia ke bioskop. Ini menceritakan kembali kejadian yang semalam. So kita pakai bentuk lalu. Cirinya selalu ada had. Tidak tidur di sini adalah tidak sedang tidur ketika saya datang semalam. So kita pakai pola sedang. Kita pakai pola yang kedua. Kita pakai been dan kata kerja ing. Saya akan ajak dia ke bioskop. I would have. Ajak kata kerja, so langsung Anda bisa gunakan taken. Masih kita latihan. Kosakatanya, sama, klik pause dan kerjakan latihannya. Kita lihat jawabannya sekarang. Andai teman-teman saya di sini, ini sekarang, so kita pakai, sama were, karena here bukan kata kerja. Saya tidak akan berenang sendiri. Kita pakai wouldn't atau would not. Berenang di sini, aktivitasnya sedang berlangsung, so kita gunakan, pola yang kedua, pola sedang. So kita pakai kata bantu, dan diikuti kata kerja ing. Berikutnya, yang ke-11, kalau hujan semalam, saya tidak bakal keluar.
ya ini bentuk lampau juga. So, selalu ada had. Hujan di sini adalah sedang hujan semalam. So, kita pakai pola kalimat sedang. Ya, kita pakai pola kalimat yang kedua. Kita pakai been dulu, dan diikuti kata kerja ing. Saya tidak bakal keluar. Ya, kita pakai karena negatif I wouldn't atau I would not. Namun selalu diikuti dengan have karena lampau. Ya, langsung kata kerja bentuk ketiga, gone out. Yang terakhir, kalau dia tidak jemput saya tadi pagi, ya ini lampau juga. So, had, kita pakai not dulu karena negatif. Jemput, kata kerja, so kita langsung gunakan, ya bentuk ketiga. This morning, saya tidak bakal datang. Ya, kita pakai would not. Have-nya tetap. Ya, kita pakai bentuk ketiga dari datang. Ya, come. Oke, cukup untuk latihannya. Sekarang kita coba lanjut materi lainnya dengan pengandaian. Ya, saya kasih kosakatanya. Sekarang kita coba terjemahkan sama-sama. If kamu diundang. Ya, ini waktu sekarang. So, kita gunakan, ya. Anda masih ingat, ini adalah kalimat pasif karena diundang. Selalu kita gunakan kata bantu, yakni, ya sekarang kita gunakan were, dan diikuti kata kerja bentuk ketiga, invited. Apakah kamu akan datang? Ya, ini kalimat tanya, kita coba terjemahkan kalimat positif terlebih dahulu. You. Ya, kita gunakan pola yang ini. Karena ini kalimat bertanya, so, ya would-nya kita pindahkan ke depan subjek. Yang kedua, andai dia minta kamu datang kemarin, ya ini lampau. So, kita pakai had. Minta langsung kata kerja bentuk ketiga, ask. Apakah kamu bakal datang? Ya, karena lampau selalu would dan have. Ya, kata kerja bentuk ketiga come. Karena ini kalimat tanya, ya would-nya kita pindahkan ke awal. Would you have come? Kalimat yang terakhir, andai orang tua kalian tidak setuju, ya kita pakai bentuk negatif. Kita pakai did not atau didn't. Apa yang kalian akan lakukan? So what? Ya, karena ini kalimat tanya, so would-nya kita pindahkan. Nah, ini adalah pola kalimat bertanya dengan pengandaian. Kita lihat bentuk pengandaian yang lainnya. Rio tidak memberitahu Andi semalam, sehingga Andi tidak datang. So, seandainya Rio beritahu Andi akan datang semalam. Ya, kita pakai bentuk kalimat lalu. Ya, ada had-nya. Langsung kata kerja bentuk ketiga dari beritahu, yakni told. Andi akan datang semalam, sama kita pakai bentuk lalu. So, akannya kita pakai have menjadi would have. Ya, langsung kata kerja bentuk ketiga dari datang, yakni come last night. Sekarang, coba bandingkan dengan kalimat ini. Ya, situasinya, Rio tidak memberitahu Andi semalam, sehingga Andi tidak datang hari ini, bukan semalam. Seandainya Rio beritahu Andi semalam, Andi akan datang hari ini. Oke? Kita coba terjemahkan. Ya, ini bentuk lampau karena Rio tidak memberitahu Andi semalam. So, kita pakai had, told. Ya, sama dengan kalimat yang pertama. Andi akan datang hari ini. Ya, ini bentuk waktu sekarang. So, kita pakai hanya would. Ya, langsung kata kerja bentuk pertama dari datang. Ya, come today. Ya, Anda bisa lihat perbedaannya. Ya, pada kalimat yang kedua adalah gabungan pengandaian bentuk lalu dan pengandaian untuk waktu sekarang. Kita lihat contoh yang lain lagi. Siswa-siswa yang tidak datang kemarin sedang dihukum berdiri di tengah lapangan sekarang. So, Anda dan saya kemarin datang, sehingga tidak dihukum, kemudian berandai-andai.
Seandainya kita absen kemarin, kita akan berdiri dengan mereka sekarang. Ya, ini gabungan. Kita coba terjemahkan. Kalau kita absen kemarin, ini bentuk waktu lalu, so kita gunakan, ya. Kita pakai had, kita tambahkan been karena absen, bukan kata kerja. Nah, ini untuk waktu sekarang. Karena sekarang, teman-teman yang lain sedang dihukum. So we would, berdiri ini adalah sedang berdiri. So kita pakai bentuk kedua yakni bentuk sedang menjadi ya be standing. Oke, kita cukup untuk materi kita hari ini. Untuk latihan-latihannya Anda bisa temui pada buku Simple English. Sekarang kita coba rangkum. Ya, ini 4 kalimat utama yang mana menggunakan predikat bentuk pertama yang kita sebut present, yang menggunakan kata kerja bentuk kedua kita sebut past, dan yang menggunakan will kita sebut future. Nah, bentuk lampau dari future yakni past future, ya will berubah menjadi would. Sekarang kita beri nama. Ya, untuk kalimat dasarnya disebut simple, sedangnya ya disebut continuous, sudahnya ya disebut perfect. Yang terakhir, ya ini adalah gabungan sudah dan sedang. Menjadi ya perfect continuous. Sekarang kita lihat yang past. Ya sama. Dasar disebut simple. Ya. Begitupun dengan future. Sama. Past future pun demikian. Ya, kita telah belajar 16 bentuk tenses. So, saya harap dengan adanya video ini, tenses tidak lagi menjadi penghalang, sehingga kita bisa fokus ke materi-materi yang lainnya. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi pada kelas bahasa Inggris session kedua, yang akan membahas tentang 8 perangkat kalimat. So, sampai di sini untuk pertemuan kita pada kelas bahasa Inggris session pertama. Terima kasih sudah nonton, dan terima kasih sudah beli bukunya. Semoga apa yang didapat bermanfaat dan membantu Anda dalam belajar. So, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.